Dalam Islam, Rasulullah mengingatkan umatnya untuk memperhatikan waktu-waktu tertentu, terutama saat matahari terbenam atau waktu maghrib. Dalam sebuah hadits, beliau bersabda, "Jika malam mulai gelap saat matahari terbenam, tahanlah anak-anakmu di dalam rumah, karena pada saat itu setan sedang berkeliaran. Setelah malam berlalu sedikit, biarkan mereka keluar kembali." HR, Bukhari dan Muslim. Waktu maghrib dianggap waktu yang penuh keberkahan, tetapi juga waktu di mana makhluk gaib, seperti setan, lebih aktif. Oleh karena itu, Rasulullah menyarankan agar anak-anak tidak bermain di luar rumah saat itu untuk melindungi mereka dari gangguan yang tidak terlihat. Peringatan ini menunjukkan pentingnya menjaga keamanan anak-anak, sekaligus mengajarkan mereka nilai-nilai disiplin dan penghormatan terhadap waktu ibadah. Sebagai orang tua, mengajarkan hal ini menjadi bagian dari mendidik anak dalam Islam. Dalam Islam, pada zaman Rasulullah, ada seorang pria biasa yang dikenal tak menonjol dalam ibadah maupun sedekahnya. Namun, Rasulullah bersabda bahwa dia termasuk calon penghuni surga. Hal ini membuat para sahabat penasaran. Salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr, memutuskan untuk menyelidikinya. Dia meminta izin untuk tinggal bersamanya selama 3 hari. Selama itu, Abdullah mengamati pria tersebut. Ternyata, pria itu tidak melakukan ibadah tambahan yang luar biasa, seperti qiyamul lail atau puasa sunnah. Akhirnya, Abdullah bertanya, "Apa rahasia amalmu sehingga Rasulullah menjamin surga bagimu?" Pria itu menjawab, "Aku tidak punya amal besar, tetapi setiap malam sebelum tidur, aku memaafkan semua orang yang menyakitiku dan membersihkan hati dari dengki." Inilah pelajaran berharga, hal kecil, seperti hati yang bersih dan memaafkan orang lain. Dalam Islam, Rasulullah Muhammad SAW memiliki keistimewaan luar biasa di akhirat yang menjadi syafaat bagi umatnya. Salah satu yang paling istimewa adalah hak syafaat, al-uzma atau syafaat terbesar pada hari kiamat. Ketika manusia kebingungan dan ketakutan menanti keputusan Allah, mereka akan mendatangi para nabi, namun semuanya menolak. Akhirnya, mereka datang kepada Rasulullah yang dengan tawadu bersujud di bawah arsy memohon rahmat Allah. Allah kemudian mengabulkan doanya dan Rasulullah memohonkan ampunan bagi umatnya. Selain itu, Rasulullah memiliki keistimewaan sebagai penghuni pertama yang masuk surga dan menjadi pemimpin para nabi. Syafaat beliau meliputi berbagai bentuk, termasuk syafaat untuk memasukkan umatnya ke surga, mengeluarkan mereka dari neraka, dan meringankan azab sebagian orang. Keistimewaan ini menunjukkan kasih sayang besar Rasulullah kepada umatnya. Dalam Islam, ada sebuah narasi yang menggambarkan pentingnya menjaga lidah dari perkataan yang buruk. Diceritakan bahwa pada hari kiamat, seorang hamba dipanggil untuk dihisab. Allah SWT menunjukkan amal-amalnya. Namun ada satu dosa besar yang membuat timbangan amal buruknya lebih berat. Ketika ia bertanya apa penyebabnya, Allah menunjukkan bahwa dosa itu berasal dari lidahnya. Perkataan buruk yang ia ucapkan seperti fitnah, ghibah, dan ucapan menyakitkan. Allah kemudian mencabut lidahnya sebagai bentuk hukuman, simbol bahwa ia tidak menjaga amanah lidah selama di dunia. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu menjaga ucapan, karena setiap kata akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, tidak ada satu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat di Eskaf 18. Dalam Islam, pada zaman Nabi Sulaiman AS, beliau diberi mukjizat memahami bahasa binatang. Suatu hari, Nabi Sulaiman melihat seekor burung kecil yang tampak gelisah. Burung itu bertasbih memuji Allah SWT sambil berkata, "Ya Allah, Engkaulah yang maha pemberi rezeki. Aku kecil dan lemah, namun Engkau tidak pernah melupakanku." Mendengar tasbih burung itu, Nabi Sulaiman tersenyum. Ia mengingatkan kaumnya, "Lihatlah bagaimana makhluk kecil ini mengingat Allah dalam setiap keadaan. Tidakkah kita sebagai manusia yang diberi akal dan kelebihan seharusnya lebih sering bersyukur dan bertasbih?" Kisah ini mengajarkan bahwa semua makhluk memuji Allah sesuai fitrahnya, dan manusia yang lebih mulia seharusnya tidak lupa mengingatnya. Dalam Islam, Rasulullah memberikan petunjuk dalam makan agar kita selalu bersikap santun dan menjaga adab. Salah satu larangan beliau adalah makan sambil berdiri. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda,
Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Barang siapa lupa, maka hendaklah ia memuntahkannya. Har Muslim. Walaupun hadits ini terkait minum, para ulama juga memahaminya sebagai pengingat untuk tidak makan sambil berdiri. Rasulullah mencontohkan makan dengan duduk tenang, menggunakan tangan kanan, dan tidak terburu-buru. Hikmahnya, makan dengan duduk lebih sehat bagi tubuh, mendidik kita bersikap rendah hati, dan menjauhkan sifat sombong atau tergesa-gesa. Dengan mengikuti sunnah ini, kita mendekatkan diri pada adab Islami dan keberkahan dalam setiap suapan. Dalam Islam, dikisahkan seorang ahli nahwu tata bahasa Arab yang dikenal alim dan berakhlak mulia. Suatu hari, ia menemukan seekor kucing buta yang lemah dan kelaparan. Ahli nahwu tersebut merasa kasihan, lalu membawanya pulang. Setiap hari, ia meluangkan waktu untuk merawat kucing itu, memberinya makan, dan memastikan kucing tersebut hidup nyaman. Ketika murid-muridnya bertanya, "Mengapa engkau, seorang ulama besar, menyibukkan diri dengan kucing buta ini?" Ia menjawab, "Dalam setiap makhluk Allah ada amanah. Barangkali kucing ini akan menjadi saksi atas kebaikan kita di hadapannya." Kisah ini mengajarkan pentingnya belas kasih, bahkan kepada makhluk yang dianggap lemah. Sikap tersebut adalah wujud rahmat Islam kepada seluruh ciptaan. Dalam Islam, Rasulullah memiliki banyak keistimewaan yang menunjukkan kedudukannya sebagai nabi terakhir dan kekasih Allah di dunia. Beliau diberikan mukjizat Al-Quran, kitab suci yang menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Akhlaknya adalah teladan sempurna, disebutkan sebagai Al-Quran yang hidup. Rasulullah juga dikenal dengan sifat-sifat mulianya, jujur al-amin, penyayang, dan adil. Allah melindungi beliau dari dosa besar sejak kecil, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi. Dan beliau diberikan perjalanan luar biasa, Isra dan Miraj, untuk menerima perintah salat. Rasulullah juga dihormati oleh seluruh makhluk, dari manusia hingga jin, sebagai pemimpin umat. Semua ini menjadikannya pribadi yang istimewa, rahmat bagi alam semesta. Dalam Islam, Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk mengerikan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadits. Mereka adalah bangsa yang sangat kuat, suka membuat kerusakan, dan akan muncul menjelang hari kiamat. Dalam surah Al-Kahfi, mereka diceritakan terkurung di balik dinding besi yang dibangun oleh Zulkarnain untuk melindungi umat manusia. Setiap hari mereka berusaha melubangi dinding itu, tetapi belum berhasil hingga waktu yang telah Allah tentukan. Ketika dinding itu runtuh, Ya'juj dan Ma'juj akan menyebar ke seluruh dunia, memakan segala sesuatu yang mereka temui dan menghancurkan kehidupan. Rasulullah SAW menggambarkan mereka sebagai makhluk dalam jumlah yang luar biasa besar, sehingga sulit dihentikan oleh manusia. Kemunculan mereka menjadi salah satu tanda besar kiamat, menunjukkan betapa dekatnya akhir zaman. Dalam Islam, pengorbanan yang terkenal adalah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Namun, sebelum peristiwa ini, ada kisah Habil dan Qabil, putra Nabi Adam, yang mempersembahkan kurban kepada Allah. Habil mempersembahkan ternak terbaiknya, sementara Qabil mempersembahkan hasil pertanian yang tidak layak. Allah menerima kurban Habil karena ketulusannya, tetapi menolak kurban Qabil. Penolakan ini memicu kecemburuan Qabil, yang akhirnya membunuh saudaranya. Kisah ini menjadi pelajaran penting tentang keikhlasan dan nilai sebuah pengorbanan dalam pandangan alam. Kurban Habil adalah salah satu bentuk persembahan pertama yang disebut dalam Islam, mengajarkan bahwa niat yang tulus lebih penting daripada sekadar bentuk pemberian.